Cuman yang kadang bikin drop tuh plagiarism itu sih, Mbak. Gimana kita berproses untuk dari mulai sketch gambar sampai itu jadi di baju itu kan butuh waktunya lumayan panjang ya. Sedangkan kadang kita ngeluarin produk baru 1 minggu kemudian udah ada yang copy. Usaha si pengrajinnya ini dan kita di tim itu cuman sampai di situ ya dihargain orang gitu loh, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid dan sekarang kita bakalan ngobrol sama salah satu brand yang berjasa membawa saya ke panggung JFW. Ega dari Glaska. Halo semua, Assalamualaikum. Thank you Ega udah dateng. Sama-sama Mbak Hana. Glaska itu produk yang bikin aku kesengsem dari awal karena ini lucu banget sih gitu. Ini patternnya kok bisa sih kayak gini gitu. Bener-bener mematahkan persepsi bahwa bordiran itu nggak kuno, tapi ini modern. Terus bordiran itu kan biasanya penuh dengan warna-warni, tapi ini sangat earth tone, sangat modest, bersahaja, berwibawa. Warnanya tuh kayak kalem gitu. Yes. Aku banget Tapi nih, emang dari awal gak mau bikin Glaska tuh emang maunya yang kalem-kalem gitu. Oh iya, jadi memang karena bordir juga ya Mbak Hana, kan kayak Mbak Hana sebutin tadi kan bordir itu kesannya tua, kuno dan warnanya tuh warna-warni kalau kita lihat bordir-bordir sebelumnya Zaman ya. dulu gitu, baju Nah, kebaya Betawi gitu kan. jadi supaya aku ini kan emang nge-grab-nya emang apa sih generasi sekarang. Aku pengen nunjukin ke generasi sekarang kalau bordir itu bisa masuk loh ke daily wear. Nah, caranya yaitu aku ngerasa salah satu caranya itu aku membuat bordir tapi minimalis. Minimalisnya itu gimana ya? Itu kita pakai warna yang memang kadang sama kayak bahan dasar atau naik satu tingkat seperti itu. Warnanya tuh kalau nggak coklat, hitam, putih, abu. Iya, dusty. Kemarin baru ada pink sedikit. Iya, kadang terakota juga udah beberapa. Itu ilhamnya dapat dari mana? Tiba-tiba oke deh aku bikin bordir, terus ketemu motif bunga yang selalu dengan 3 kelopak ini ya. gitu. Apakah emang seneng gambar gitu? Jadi tuh awal mulanya tuh kan aku punya brand anak waktu tahun 2014-an lah ya. Jadi karena aku punya anak perempuan, terus kayak aduh pengen dandanin nih gitu. Terus aku langsung saat itu yang aku inget ya Mbak, waktu aku produksi baju sendiri, yang aku cari tuh bordir. Langsung. Padahal baju anak, tapi pengen bikin bordir. Iya. Kenapa nggak kepikiran aku pengen beli gitu? Karena di mata aku tuh bordir tuh cantik aja gitu. Terus kayak kalau handmade itu kan apa yang kita pikirin bisa kita buat gitu. Jadi kadang kalau aku bikin gambar pakai tangan, si tukang bordirnya bisa langsung aplikasiin tuh kayak wow banget buat aku saat itu kan. Terus akhirnya setelah melewati proses ketemu sama si pengrajin, terus kita ngobrol, tukar pikiran, proses-proses itu yang bikin aku tuh udah deh nggak mau pindah lagi. Akhirnya selesai brand anak karena memang anaknya udah gede. Terus aku kayak ya udahlah gitu, saat itu aku belum ini banget. Akhirnya pas aku mulai merintis Glaska, aku balik lagi ke bordir. Gitu. Dan itu bikin brand anak berapa lama? Sekitar 2 tahun sih, nggak lama. 2 tahun. Dijualnya offline gitu? Waktu itu kita sempat masuk ke Soho. Tapi akhirnya berhenti dan sekarang fokus di Glaska dimulai dari tahun 2018. 2018. Dari tadi pengen beli baju anak aja kepikiran langsung bordir. Kayaknya segitu cintanya banget sih sama bordir. Ada cerita apa sih di belakangnya sampai kayaknya langsung kepikiran bordir sama pengen segitu ya mau meyakinkan kalau bordir itu bisa cantik loh dan bisa seteduh ini. Jadi ketika aku berproses nih Mbak, aku memutuskan untuk pengen coba deh di dunia fashion gitu, yang tadi aku ketemu sama si pengrajin nih. Jadi kan kalau sama-sama ini kita suka tukar pikiran nih ya sama si pengrajinnya. Pak, aku gambar gini Bapak bisa nggak? Terus di situ kan kita kan kontak-kontakan tiap hari, tukar pikiran. Jadi tahu nih si Bapak ini tes siapa, backgroundnya apa, dia udah bordir berapa tahun, kesulitan yang dihadapi apa. Jadi koneksi antara aku dan si pengrajin itu sih Mbak, yang bikin aku tuh kayak oh ya udah, lo keren sih, kerjaan lo keren banget, gue harus ngangkat nih, gitu. Dan setiap aku punya ide apa mereka bisa selalu langsung aplikasiin tuh buat aku kayak wow banget. Ketemu pengrajin itu awalnya dari mana? Aku cari Mbak. Oh sebenarnya itu pencarian, jadi bukan karena punya kenalan tukang bordir terus bikin, enggak ya?
Dicari karena Dicari, segitu sukanya. heeh. Oke, dan dari cerita itu digali sampai akhirnya terenyuh terus kayak, "Aku pengen Heeh, angkat sosok bapak iya. ini." Jadi Bapak siapa itu namanya? Yang pertama membuat tuh Mang jatuh Ade, hati? pertama tuh Mang Ade ya, inget banget waktu bikin Glaska tuh bikin Eau Grey dulu, baju Mhm, anak sama Mang Ade. Cuman karena Mang Ade, dia tidak bisa quantity banyak saat mhm, itu, akhirnya waktu aku mencoba Glaska, aku cari orang lain yang punya mhm, punya pasukan lah dari Tasik, mmm, Mbak. Akhirnya ketemu sama satu orang namanya Mas Dani, mhm, kebetulan dia stay-nya tuh emang udah jodoh kayaknya ya, deket mmm. rumah aku. Oh gitu? Iya, di daerah Tangerang Selatan dan dia stay-nya dekat rumah dan cocok. Abis itu dia bawa temen-temennya, Mmm, aku kerjain di dia, sampai akhirnya berproses sampai akhirnya aku punya in-house bordir bordir sendiri. sendiri, Tadinya kan freelance ya, dia di luar, dia masih ambil kerjaan dan lain sampai mhm, akhirnya aku punya in-house sendiri. dan semuanya, tinggal dari Tangsel? Iya, Oke, kita semua bawa tinggal dari di Tasik pindah. pindah ke Tangsel Iya, semua? Sekarang total udah ada berapa pengrajin? tukang bordir kita ada 5 orang. Oke, gambaran si 3 mahkota ini Mhm, dan khasnya Glaska, itu gambaran sendiri? gambar tangan. Jadi dari Dulu awal tuh gambar emang, bunga apa, anak graphic design? bukan, Oh bukan bukan, sebenarnya? bukan, aku anak broadcast jauh. Mirip lah, industri kreatif Nggak pernah juga. gambar sih Mbak dulu, belum Tapi pernah. bukan anak maksudnya bukan anak desain, bukan anak, Bukan, seni rupa gitu? bukan. Terus seneng gambar dari Karena mulai pengen coba bikin bordir itu. Heeh, jadi oh, aku berproses gambar bareng sama si pengrajin. oke, Tadi yang gambarnya awalnya di kertas atau eee, di digital? di kertas, Beneran di yes, di kertas HVS, mhm, terus aku coret-coret, "Bang, Bang, coba ini, coba cantikin gimana caranya supaya mmm, cantik," gitu kan. Udah tuh, pertama aku mengandalkan dia banget lah, mmm, awal-awal aku mengandalkan dia banget sampai akhirnya aku berproses, aku tahu, "Oh ini bunga gua harus bisa gambar sendiri." Akhirnya mmm, setiap gambar ya munculnya si kelopak 3 itu nggak pernah berubah. Mau aku oke. ubah tekstur seperti apa tetap aja baliknya ke situ lagi ke situ lagi. Si bordir sendiri tuh ada macem-macemnya nggak sih? Karena yang aku pakai aja Ada, sama yang mhm, Ega pakai iya itu beda, beda kan? iya, Bentuk serat gininya, betul, naik turun kayak benangnya. iya betul Mbak, beda-beda. Jadi ada berapa macam Eee, jenis bordir yang dipakai sama Glaska? Kalau jenis bordir, lebih dari 5 Mhm, teksturnya yang kita pakai berulang itu mhm, ada sekitar 5 ke atas, cuman kalau dari guratannya Mbak, mhm, misalkan yang Mbak pakai itu kan kita sebutnya tuh nonjol ya. mhm, Kalau yang aku ini kan lebih ke seset, ini disebutnya seset. oke, Terus ada juga yang bordir kerancang, itu mmm, yang kalau Mbak tahu, mmm, yang ada di sepatu bukan? bukan bordir kerancang itu yang ada bolong-bolongnya. Jadi Oh, di atas bentuk kotak-kotak bolong, terus oke, baru ada motifnya, jadi dibolongin satu-satu. Nah itu menurut mmm, aku teknik bordir yang paling susah dan makan waktu yang paling lama, oke, si bordir kerancang itu. Nah yang paling kita sering pakai di Glaska itu adalah teknik seset dan kerancang, oke. Terus gitu. begitu pengen banget nih ngangkat bordir gitu, kan bikin bordir lama, Lama. kan bikin bordir Iya, mahal gitu. Itu ketahuan setelah bikin brand atau sebelum bikin brand? setelah sih Mbak. Setelah lagi ya. Kalau tahu Iya, di awal mungkin nggak apalagi mau ya. apalagi pas udah punya in-house kan, oh ya. Jadi kan, eee, bener sih ketahuannya pas udah punya in-house justru. Hmm, Karena kan semua belanja dari kita kan, dari mulai mhm. benang, dari mulai kertas, dari mulai Mesin jahit. iya semuanya, baru ketahuan, oh ya berarti kita harus ningkatin, output-nya gitu. Oke, penjualan juga harus Iya. ditingkatin gitu ya. Apakah ini ada sangkut pautnya sama pekerjaan masa lalu sebagai model? Aduh malu banget. Jadi Ega Aduh, ini ternyata sebelumnya di JV jalan ya? dulu ya, Ya dulu. nggak dulu-dulu banget lah, JV Waktu aja baru 10 tahun. Jadi dulunya adalah model, iya sempet Mbak, sempet mhm, jalan, iya. kepincut malah bikin 2010. brand. Iya, karena ini sih Mbak, sebenarnya Gaska tuh dibilang Nggak kangen jalan, "Aku jalan lagi aja lah enggak daripada sih, bikin." Oh enggak, enggak? capek. Lebih enak jalan nggak sih? Jalan selesai dapat uang. Kalau Enggak misalnya dong. Glaska harus mikirin aduh pengrajin, belum gajian, belum jualan, Tapi belum serunya di situ Mbak justru, oh banyak gitu. yang, gitu, Jadi menikmati nikmati sekarang, sekali. bikin Glaska ya? Iya. Iya. Terus banyak juga yang bertanya-tanya, "Glaska ini siapa sih yang punya? Kok udah tiba-tiba, ada di panggung JFW?" Gitu. Jadi tuh ceritanya tuh sebenarnya Glaska tuh produk, pandemi.
Oh, Iya, jadi lagi ngelamun, kapan nih pandemi? bukan, jadi kan mulainya 2018. Itu Mhm. kan kita hanya produksi hijab ya awalnya. Mmm. Walaupun kita sudah pakai bordir manual, tapi aku tuh masih yang on off gitu loh Mbak, awal-awal, udahlah jualan hayu, enggak ya udah gitu, Mhm. ya. Terus ternyata, tahun 2000 19? enggak, 20? 3 tahun ke belakang baru ya, 3 tahun Oh ke gitu. belakang aku mulai bikin outer. Udah 3 tahun kemarin 2021 dong, Iya, berarti pas pas udah mau beres pandemi. aku mulai bikin outer, habis itu mulai dilirik sama Fashion Link waktu itu. Mmm. Fashion Link, terus mereka ngajakin untuk kita join ke Fashion Link, masukin baju di, Sensi, Senen Oke. City. Mereka punya offline store di situ. Galau banget kan gitu, ya Allah udah bajunya cuma dikit artikelnya, Mhm. terus ini lagi pandemi ada yang beli nggak gitu Tapi kan. maksudnya bisa dilirik sama Fashion Link itu juga sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah. Kepincut Mbak Svida langsung ngesamperin gitu? Iya dari Apa ada Fashion ini Link-nya. dari Fashion Link ya? Apa Mhm. ini masih ada ya pertemanan zaman dulu jadi model, jadi Enggak kayak sih, enggak sama sebenarnya juga sekali nggak ada nggak ada kenal nggak ada yang sama kenal? orang kantornya, Jadi waktu dulu modeling tuh ya emang hubungannya sama brand aja, Yes, bukan sama sama orang agensi, JFW-nya? sama Oke. agensinya. Terus, bisa dilirik sama Fashion Link karena pameran di mana? Nggak ada pameran juga, Mbak. Ini gimana ceritanya? Jadi, mereka ngelihat dari IG. Oh gitu. Heeh. Si outer aku itu mereka naksir, si outer aku yang kerancang itu. Yang Oh. menurut mereka di Fashion Link itu belum ada nih yang punya kayak gini, brand Si DNA-nya belum ada di situ, punya bordir. sisi tradisionalnya ada, Mhm, modernnya ada, mhm, modesnya ada, ada, di mana iya, saat itu modes juga lagi naik daun iya gitu. betul, Oh gitu. iya, Ini membuktikan sih bahwa foto yang bagus, produk yang bagus, nggak usah berkoar-koar di Instagram, kalau emang jodoh bakalan dilirik betul. gitu ya. Dan aku tuh ngerasa kayak justru Glasska itu naik ketika aku bener-bener menunjukkan, identitas. Mmm. Yang tadinya aku kan Mbak tahu ya kalau kita tuh kalau di Modes tuh kadang seragam gitu ya, Mhm. satu ngeluarin apa gitu ya. Mhm. Terus kita kan jadi pengen juga, pengen lah ikutan gitu, Mmm. penjualannya bagus nih gitu. Awalnya aku sempat kepikiran ke situ, Mmm. kayak dia ngeluarin kayak gini harganya harganya segini, udah jualan aja biar jualan kacang atau Mhm. gimana gitu kan. Terus, akhirnya aku di situ tetap berproses, aku tetap, ngelihat arus tapi aku berproses. Mhm. Aku sukanya ini, ya udah ini. Oke. Biasanya siapa tuh yang suka ngingetin jangan ke bawah arus, tarik lagi gitu? Tim? Hmm, Pak siapa tadi? itu, Bapak bordir? Suami kah? Atau dari customer? eee, Atau dari kontemplasi diri, ya udah aku deh enggak? sendiri sih, Mbak. Aduh, Soalnya dari dulu emang bahkan suami aku tuh suka bilang, "Lo tuh aneh gak?" Gitu. nah, lu lebih aneh lagi ngawinin yang aneh gitu kan. Dia tuh suka ngomong sebelum kita jualan baju ya, dia suka bilang, "Kamu tuh aneh deh, kamu tuh beda," gitu. Jadi aku tuh kadang suka, "Oh iya ya, ya udahlah biarin aja ternyata bisa diaplikasiin ke Mmm. produk yang emang berbeda," gitu. Gitu. Keanehan itu. Keanehan itu, bawa berkah kok gitu keanehannya. Terus ternyata si jaket keranjang itu Lirik, dilirik. ya, Itu tuh tunjuk. jaket yang Outer, outre crop bukan sih? bukan, ini waktu awal-awal ya, Mbak, Oh beda lagi. beda. Jadi bukan si kemeja campur outer yang Oh, ada belum bordir, belum belum belum. itu. Itu kan legendary lah pokoknya salah Iya, satu yang kayaknya alhamdulillah sampai sekarang masih masih reproduksi, udah 3 tahun. oke, kemeja, ada Dengan bordir, yes, ada sweater di iya, luarnya gitu. mhm. Itu sebenarnya dibikin tahun berapa? Waktu awal ikut Fashion Link, Mhm. terus setahun setelah itu. Jadi setelah dihubungin sama Fashion Link, "Gue suka nih sama produknya, mau Mhm, nggak ikutan?" yes, Gitu? jadi, masukin produk kan ke Senayan City, terus mereka bikin event fashion Mhm. show waktu itu, Ramadan Fashion Show sih bukan Mhm. JFW, aku ngeluarin tuh produk itu, si Mmm. kemeja sama sweater. Oh oke, sweater, aku salah satu pembelinya. Salah satunya itu gara-gara sweater itu juga kita naik. Di situ aku inget Oke. banget, turning point-nya Glasska tuh di situ. Oke, dan itu kan sweaternya rajut ya? Knit ya, Nah, mhm. si knit itu beli atau Iya, ini kita sendiri? maklun kalau itu, Oke, mhm, jadi maklun si sweaternya terus dibordir? kita bordir sendiri, Oke, mhm. bayar tuh ikutan JFW? Enggak, Nah, dapet kesempatan itu luar biasa banget ya. Berarti bener-bener dari Instagram ada yang nawarin, terus ditawarin JFW. iya. Tanpa iming-iming nepotisme, Nggak ada ya, yang namanya. lagi rame Iya, ya. Tidak ada hubungan darah ya. tidak ada, tidak. Tidak ada, tapi memang itu bener-bener luck dan keberuntungan dari Instagram yang kekuatan produk gitu Iya, ya.
ada background, untungnya masih ada background model, jadi tahu pas Fashion Week gimana. Dikit-dikit ya, iya. Udah kebayang sih waktu itu, kayak mungkin karena aku sering lihat baju juga kali ya Mbak dulu, jadi sedikit banyak mempengaruhi sih di situ. Oke, jadi pas begitu dihubungin, pas ikutan di Fashion Link Bazaar di Iya. PIM bawah ya, Iya. aku inget tuh, aku langsung ngejustipin soalnya itu, Iya ya. ada brand lucu banget, ada yang mau Banget, beli aku juga nggak inget gitu. itu. Terus kayak aku langsung beli 3 karena 2 lagi titipan orang. Nah itu yang pertama dilakuin, perbanyak produk. Waktu apa nih? Waktu bazar kan, berarti bazar. perbanyak produk, Iya. termasuk si sweater. Terus persiapan lagi buat Fashion Week. Ini kita gali terus desain tekstur bordir baru gitu Mbak. Jadi Oke. setiap Fashion Week tuh aku mengusahakan memang bunga itu tapi teksturnya harus baru Oke. gitu. Oke. Jadi kita gali terus, jadi si kekuatan tangan si pengrajin ini tuh bener-bener kita tunjukin gitu. Banyak banget loh tekstur yang bisa dibikin. Setiap baju bisa beda dong walaupun motifnya sama. Betul banget, jadi baju bordir itu buat aku one of kind. Tergantung dari mood si pengrajin. Dari jauh, misalkan pagi dia ngerjain nih, oh rapin, terus yang dikit Pak mencong nih Pak, benerin Pak. Dilepasin tuh benangnya sama dia, dibenerin lagi. Terus kalau lepas satu kan kayak semua lah. Iya, betul. Ada bekasnya dong? Ada, tapi bisa hilang sih Mbak biasanya. Oke. Jadi kan dari mulai awal tahapnya aja tuh gini loh Mbak, misalkan aku bordir satu baju nih ya, dengan misalkan dengan gambar segini banyak, ini tuh di copy dulu gambar tangan aku di atas kertas kalkir. Oke, ini jadi kayak master desainnya lah si kertas kalkir itu. Dari kertas kalkir itu baru di copy lagi pakai kertas karbon di atas kain. Oke, jadi setiap baju yang mau dibordir tuh harus ada gambarnya. Jadi kalau aku produksi satu hari 50 baju, 50 baju harus ada gambarnya. Untuk setiap baju? Iya, setiap baju. Oke. Jadi di copy dari si master design itu di tiap baju. Kalau regular baju itu biasanya ada tukang potong, tukang jahit, tukang obras, ya, tukang pola, tukang kancing, terus satu lagi yang nyetrika. Iya, finishing. Ini nambah lagi nih. Iya, jadi prosesnya potong dulu. Kalau di bordir ya, itu ada tukang gambar yang mengcopy gambar dari tangan aku, tukang gambar, tukang patrun. Tukang patrun tuh yang copy lagi gambar si tukang itu di atas baju yang mau dibordir. Baru masuk ke proses bordir. Baru habis itu kalau memang diperlukan, kalau memang materialnya tidak bisa dibordir langsung, itu harus dibordir dulu Mbak di kain lain, disolder dulu, tukang solder nambah, disolder dulu, baru dijahit di atas baju. Dalam keadaan baju udah dipotong apa belum? Ada yang sudah di cutting, enggak, kalau baju itu pasti sudah di cutting, tapi ada yang sudah bentukannya baju kayak gini, karena dia bisa dibordir ketika sudah jadi, bisa, tapi ada juga yang harus berbentuk cuttingan, jadi belum dijahit. Misalnya yang gambarnya nyambung, jadi kan aku harus bordir dulu baru bisa dijahit, disatuin. Gitu. Kurang tantangan nih hidupnya. Coba Mbak main-main deh ke workshop kita deh, lihat deh anak-anaknya. Iya, karena aku suka menemukan bordir-bordir ini kan emang udah nih segini. Ada bordir yang ini udah nyatu gitu kan, ke tangan, atau nggak jaket, atau nggak, ya itu tadi sweater sama kemeja di dalamnya itu kan. Gitu. Dan Iya, itu dengan proses yang sepanjang itu sehari bisa produksi berapa banyak? Kalau untuk yang kayak Mbak Hana gini ya, yang simpel-simpel hanya bunga aja gitu, satu orang 7 lah. Sehari? Tapi kalau yang full kayak gini 1 hari 1. Gitu. Tambah ngidupin sekian orang. Jadi kalau emang mau ngejar kuantiti ya kita memang harus perbanyak si pengrajinnya gitu. Dan yang untuk margin yang sehat untuk sebuah baju yang benar-benar dibikin dari tangan, itu juga kan pasti mau tambah mahal takut gak laku. Iya, betul. Mau murah nggak nutup gitu. Dari situ ada pelajaran berharga nggak sampai ketemu angka yang tepat gitu? Sebenarnya sampai saat ini masih banyak yang bilang ini kurang nih marginnya gitu. Masih banyak yang bilang kayak gitu, cuman aku sih masih yang selama aku kan maksudnya gini, aku bukan bagian bisnisnya gitu loh Mbak, aku tidak terlalu into di bisnisnya mungkin ya. Yang buat aku tuh kayak, ya udah kita masih bisa jalan, tukang bordir masih bisa nambah, masih bisa makan, yuk jalan aja dulu.
Yang bantuin di sisi bisnis siapa? Tahun ini kita baru kontrak sama profesional di bidang itu. Tahun ini Oke. Mbak, udah tahun ketiga kita baru ini. Mm-mm. Karena dari tahun pertama sampai tahun ketiga ini kita bener-bener fokus di gimana caranya synchronize Mm-mm. quantity Mm-mm. sama dengan quality-nya gitu. Hmm. Karena kan kita selalu quantity-nya tuh di bawah demand. Mm-mm. Nggak pernah bisa menuhin demand gitu loh. Oke. Bukan maksud ya bikin PO-PO. Alhamdulillah ya, sebenarnya demand lebih tinggi daripada Iya, produksi ya. Jadi nggak iya, nyetok barang kan. iya, Jadi semua barang ya kalau nggak dijual di online ya dimasukin ke yes, rumah Ayu gitu iya ya. betul. Jadi di 3 tahun ini kita struggling di situ. Dan Hmm. akhirnya di tahun ketiga ini ketika marketnya sudah terbentuk, baru akhirnya aku oke kita perlu profesional nih buat naikin bisnisnya gitu. Hmm. Ada kenyataan pahit gak sih dari atau nggak pengen mundur deh, aduh ini ternyata ribet banget ya, prosesnya lama banget gitu. Terus ternyata aku boncos atau ternyata nggak ada karena segitu passionate-nya kayak Boncos sih alhamdulillah enggak ya. Oke. Cuman yang kadang bikin drop tuh plagiarism itu sih Mbak. Gimana kita berproses untuk dari mulai sketch gambar sampai itu jadi di baju itu kan butuh waktunya lumayan panjang ya. Sedangkan kadang kita ngeluarin produk baru 1 minggu kemudian udah ada yang copy dengan harga 1/3 dari harga kita gitu. Dan dia bordir juga? Bordir juga, tapi komputer. Oh itu yang ngebedain dia bisa Iya, murah. kalau komputer itu kan dalam 1 jam aja bisa puluhan. Gimana sih itu sistem komputernya Jadi jadi? kalau komputer tuh cuman masukin gambar aja, Mm-mm. masukin gambar, masukin kain udah nanti dia ngebordir sendiri di atas kain. Printing dong. Mirip printing dan gambarnya akan sama semuanya. Akan ada keseragaman tuh semua bajunya. Beda sama hasil tangan. Dan ngejelasin itu ke customer. Yes, Customer kadang-kadang ya udah gue nyari murah aja gitu. banyak yang masih kayak gitu. Strateginya Karena apa dan? bentuknya sama. Strateginya adalah aku terus edukasi dan inovasi. Itu aja sih, edukasi mengedukasi bahwa ini tuh bukan cuma sekedar produk loh, ini hasil karya seni gitu. Ini tuh yang kalian pakai tiap tiap piece-nya itu adalah benar-benar warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga si pengrajin bisa membuat ini gitu. Bukan hal yang sebentar dan mudah. Prosesnya juga kan aku sering bikin konten kan dari mulai sketch gambar sampai itu ada di atas baju. Dan inovasi yang aku barusan sebut gimana kita membuat ini tuh bisa dipakai daily wear, diterima oleh masyarakat yang relate sama generasi sekarang gitu. Dan alhamdulillahnya customer kita sudah paham Mbak, sehingga mereka mau PO 2 minggu, 1 bulan, mereka mau nunggu. Mau nunggu. Iya. Rata-rata customer di umur berapa? Dari 20 sampai 65. Reseller udah ada? Reseller ada, cuman kita tetap nggak bisa. Karena yang quantity-nya itu di situ, kepentok lagi di situ. Dijual masih secara online dan di rumah Ayu. Oh iya, di rumah Ayu, dan kalau offline-nya tuh kita ada di HGL Modest juga di Bandung. Oh di ada. Bandung, oke. Ya. Oke, kemarin balik lagi ke isu plagiarism ya. Banyak juga brand yang ngerasa ini kan ATM. Iya. Tapi sebenarnya ATM gak sih? Amati tiru dan tiru plek-plekan. Iya, tiru plek-plekan. Pernah coba Pernah, jadi tuh justru waktu kejadian ini pertama kali, bukan pertama kali sih, maksudnya kita udah tahu nih ada beberapa brand yang emang mengcopy kita, aku tuh diem. Yang justru malah tuh marah pertama tuh pengrajin aku justru tukang bornya. Ibu gimana sih Bu, kalau diem aja kita gimana nih gitu kan. Akhirnya aku ya udah yuk coba kita konfront orangnya. Aku sampai daftarin desain aku ke Haki. Oh ini udah didaftarin? Sudah, bunga 3 ini di beberapa produk yang best seller itu memang sudah kita daftarin. Dan akhirnya kita ketemu juga sama si plagiatornya. Oh udah tabayun nih? Sudah. Sudah tabayun sekali, terus dia ngelakuin lagi, ngulang lagi. Kita sudah tegur pertama, dia bilang oke minta maaf, terus habis itu dia ngulang lagi sampai akhirnya ketemu. Ketemu pengacara, sama pengacara udah pernah. Terus dia bilang? Ujung-ujungnya dia cuma ngomong gini, kenapa cuman kita aja? Itu di Tanah Abang semua lagi baju glaska. Aku di situ kayak ya udahlah. Pernah nggak ke Tanah Abang? Pernah. Bener itu? Bener. Cuman kayak udahlah gitu. Dan mereka jual berapa tuh di Tanah Abang? 200.000, 130 sampai 200.000. Yah, itu kayak patah hati ya. Patah hati banget sih Mbak, tapi udah lewat masa-masa itu. Tapi lebih ke patah hati karena ditirunya atau lebih ke patah hati karena mengecewakan para
pengrajin itu? Patah hati karena sebenarnya kalau ditiru sedih iya, cuman aku lebih ke kayak usaha si pengrajin ini dan kita di tim itu cuman sampai di situ ya dihargain orang gitu loh, Mbak. Dan kayak customer kita juga ada beberapa yang memang, "Mbak, aku kan baru beli nih," gitu. Tapi kok udah ada kopiannya lagi sih. Makanya aku terus berinovasi gimana caranya bikin bordir yang emang susah untuk ditiru. Apa ini jangan-jangan ya salah satu problem yang jangan-jangan ya cuman bisa diselesaikan dengan cari market yang lebih melek, which is Betul, iya. biasanya global. Iya, betul Mbak, betul banget. Emang aku Heeh. pengen banget ke situ. Heeh. Justru aku ngerasa kayak Nggak dihargain di tanah air sendiri terus kayak yang kurang dihargai satu, kedua kayaknya di luar itu mungkin bisa lebih appreciate justru ya si handmade ini gitu. Ini Tapi kalau pada ngomongin saat ini jadi kayak aku tahu sangat personal dan Ega di setiap acara launching juga kayak karena ya segitu. bayangin ya Mbak, maksudnya kayak kalau misalkan terus-terusan gitu kan si pengrajin ini udah semakin terkikis akan semakin terkikis terus. Mereka mau kerja apa? Udah pada tua, umurnya udah 50 tahun, 60 tahun. Ada yang muda nggak sih? Paling muda 45 ya, 50 tahun paling muda, itu pun kalaupun ada yang umurnya lebih muda, kemampuannya dia tidak sedalam yang lain. Jadi Gitu untuk loh. menghasilkan Karena kan harus sabar pengrajin-pengrajin. Mbak, pengrajin tuh harus sabar, harus teliti. Nah si anak biasanya yang kalau umurnya muda, itu kurang di situ, kurang sabar dan kurang teliti. Dan si pengrajin-pengrajin ini been doing ini tuh berapa lama? Udah 20-30 tahun. Wah. Dari bapaknya, dari kakeknya. Dan bisa jadi anaknya bapak ini udah gak mau lagi ngelanjutin Nggak kan? ada, memang nggak ada. Emang nggak ada Sampai lagi kalau ya? kita Pak punya anak nggak Pak? Misalkan kita lagi kurang orang nih, orderan lagi banyak gitu ya. Pak ada saudara nggak atau punya anak? Bu susah Bu, pasti jawabannya gitu. Gak ada lagi yang mau. Susah, ada, hanya susah. Gitu. Dan biasanya dari Tasik. Terus pengrajin mana lagi yang? Kalau sekarang kita dari Tasik semuanya. Dari Tasik semuanya. Kalau bordir. Oke. Melo deh jadinya nih sore-sore ya tentang patah hati di industri fashion, plagiarism yang kadang-kadang mungkin yang menyerah kayak ya udah deh pasrah aja ya. Iya, kadang-kadang kan suka ada yang ya udahlah lu komputer aja gitu kan, sebagian gitu ya. Sebagian komputer, sebagian manual untuk memenuhi demand gitu. Cuman untuk saat ini aku masih terus kekeh untuk ya udah tambahin aja sumber daya manusianya gitu loh. Jangan di-switch, tambahin aja sumber daya manusianya. Oke, ini yang disebut sama suaminya. Agak lain nih. Jadi kayak ya udah deh semoga jalannya beliefnya ya ketemu harganya makin amin, mudah-mudahan bisa makin lebih diapresiasi. dan akhirnya bisa melahirkan lebih banyak pengrajin-pengrajin gitu ya. Amin. Terus sekarang jualannya tadi katanya udah mulai balik lagi ke Shopee gitu ya? Iya, mulai balik lagi ke Shopee. Challenge-nya ngejalanin bisnis ini tadi udah di tim aja harus ketemu pengrajin baru. Challenge di luar adanya plagiarism. Challenge jualan di mana semua orang sama produk Cina nih. Iya. Ini malah mau bener-bener cinta tradisional gitu. Terus mau jualan online gitu. So itu gimana menemukan customer yang lebih mengapresiasi ini? Seperti aku bilang tadi yang udah 3 tahun ini Mbak, 3 tahun aku bangun. Itu alhamdulillahnya bener-bener si customer kita tuh jadi loyal karena memang tahu prosesnya. Satu itu. Rata-rata dari mana sih? Jakarta, Bandung, Aceh. Aceh juga Aceh banyak. udah ada, Padang, Jambi. Oh itu juga mematahkan dong kalau katanya orang daerah senangnya bajunya yang warna-warni. Enggak sih, alhamdulillah. Ada. Reseller juga ada dari sana, dari Padang. Oke. Dari Aceh. Dari Aceh ada juga yang suka warna-warna tenang, warna-warna earth tone gini. Atau jangan-jangan ada request untuk warna-warna menyala? Kalau request bordernya enggak, justru ininya basicnya kayak misalnya enggak keluarin dong warna hijau misalnya gitu bajunya. Tapi kalau untuk bordernya belum ada yang warna-warni dong gitu, belum ada. Oke. Mimpi kedepannya nih selain go global, memperbanyak lagi pengrajin, ada mimpi lagi nggak sih pengen collab? Pengen collab pastinya dong Mbak, pengen banget. Iya, ada siapa nih wishlistnya? Siapa tahu mungkin mendengar wishlistnya.
Pertama pengen sama Sarah Sofyan. Ya udah itu mah gampang banget dong kalau sama Sarah. Gimana caranya aku bisa ngejar kuantitinya dulu nih? Ya gampang banget kalau sama Sarah, orang udah jualannya di rumah ayo. Iya sih, cuman kan kayak aku ngelihat Kak Ai kan kuantitinya sih Mbak. Aku masih deg-degan di kuantiti aja sih. Karena kalau udah collab sama Sarah takutnya demand-nya tambah Iya banyak, jadi betul, belum takutnya bisa. mengecewakan, demand-nya demand ada tapi produk nggak ada gitu. Tapi kalau dari sisi brand nih, ada nggak sih impian pengen collab-nya sama brand apa yang mungkin Sukacita, apa Sejauh Mata Memandang gitu yang sama-sama menyuarakan kelokalan lah. Sejauh Mata Memandang dong. SMM ya? Iya dong. Tapi udah pernah ketemu sama Mbak Cita? Belum. Ya semoga ada jalannya. Amin, Mbak Cita denger. Mbak Cita, semoga dilirik, dibantu sama JFW. Betul, gitu ya. iya, amin. Terus sekarang tim udah berapa banyak gitu? Ada sekitar 15 orang kalau untuk yang in-house 15 semuanya. orang. Tim sosmed? Nggak ada. Hah, jadi siapa yang bikin konten? Siapa aja yang bisa lagi ngepost. Kadang fotografer kita yang pegang foto. Oke. Seriously, Glasscat tuh masih kayak gitu Mbak. Oh, masih kerjanya semua kerebutan gitu. Yes, masih kayak makanya konten 15 itu udah sama pengrajin? 15 sudah sama pengrajin. Oh gitu. Iya. Jadi 15, pengrajin ada 5. Iya. Ega, terus siapa? Packing. Apa sih, ada admin, ada yang QC, ada yang kepala mandor produksinya, ada yang finishing, tukang jahit. Oke. Jadi tim konten masih dari Siapa aja yang siapa aja? available, iya. Gak mau hire freelance, Itu makanya. gak mau ini tim konten semua ini. Iya, makanya tahun ini kan aku tadi sign kontrak, akhirnya kita dibantu semuanya. Oke. Apakah terbuka dengan investment? Terbuka. Terbuka. Oke, siap gitu. Jadi kalau untuk brand-brand yang mau maju dengan spirit sama kayak Ega, lebih dari sekedar menjual cuan, mengejar cuan, dan punya semoga jadi banyak nilai ibadahnya ya. Amin. Ya Allah, mengalirkan berkah. rezeki ke para Amin. pengrajin-pengrajin yang sudah mendedikasikan waktu, kesabaran untuk sebuah produk ini dan dihargai dengan pantas. Semoga bisa go global, memajukan nama Indonesia. Thank you. Thank you Mbak Hana. Thank you. Gak apa-apa kan ngobrolnya gak berasa. Ternyata seru kalau gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan semoga obrolannya ngena dan semakin dihargai karya-karya dari brand modest lokal. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.